Abi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata kuliah Ekonomi Pertanian yang berjudul Komoditas Kentang di Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa, yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Monika Gita Daliana, NPM 19751046 dari Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung, semester 3. Perkenalkan, nama saya Maria Evi Permatasari, NPM 19751042 dari Program Studi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Saya Windy Hendri Lasakarwa, NPM 19751067 dari Program Studi Agribisnis Politeknik Negeri Lampung. Nama saya Rahmat Pratama, NPM 19751053, Program Studi Agribisnis D3B. Di sini saya Monika Gita Daliana akan menjelaskan mengenai siklus hidup kentang. Kentang atau nama latinnya yaitu Solanum tuberosum L merupakan salah satu tanaman pangan terpenting ketiga dunia setelah beras dan gandum untuk dikonsumsi manusia. Kentang berasal dari daerah dataran tinggi, yaitu Andes, Amerika Selatan. Pertumbuhan tanaman kentang dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertumbuhan, tunas, fase pertumbuhan berangkasan, dan fase pertumbuhan umbi. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan berangkasan. Fase pertumbuhan berangkasan atau whole growth dimulai sejak daun pertama terbuka di atas permukaan tanah sampai tercapai bobot kering maksimum. Sejak daun pertama terbuka, kegiatan fotosintesis dimulai sehingga peran umbi induk sebagai pemasok karbohidrat dalam pertumbuhan tanaman sedikit demi sedikit berkurang dan akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Aksesibilitas dari dan ke Kecamatan Tombolopau ini dapat dikatakan cukup lancar karena dapat dilalui dengan jalan darat meliputi jalan beraspal yang dapat dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Luas Kecamatan Tombolopau kurang lebih 251,82 km persegi. Struktur pemasaran yaitu pantai. Yang pertama dimulai dari pantai. Lalu ada 3 sektor yang menjadikan selanjutnya adalah pedagang pengecer. 3 sektor ini adalah pedagang pengepul dan pedagang besar atau grosir. Lalu dari pedagang pengecer langsung disalurkan ke konsumen, pedagang pengepul langsung disalurkan kepada konsumen, begitupun dengan pedagang besar ataupun pedagang grosir langsung disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah petani. Peran pemasaran yang dilakukan oleh petani kentang di Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa adalah yang pertama, peran pertukaran, yaitu merupakan berupa peran penjualan seperti itu. Lalu peran fisik yang berupa kegiatan pemanenan, lalu pembersihan serta pengangkutan kentang dari lahan ke rumah petani dengan menyewa tenaga kerja. Lalu peran fasilitas yang dilakukan petani adalah peran pembiayaan di mana petani menggunakan modalnya sendiri untuk memproduksi kentang. Lalu ada pedagang pengumpul nih. Pedagang pengumpul ini melakukan peran pertukaran secara peran fisik dan lalu ada juga peran fasilitas. Nah, dimulai dari peran pertukaran, yang dilakukan pedagang pengumpul ini meliputi peran pembelian dan peran penjualan. Lalu ada peran fisik, di mana peran fisik ini bersangkutan dengan apa yang dilakukan pedagang pengumpul itu meliputi pengemasan, lalu pengangkutan kentang, juga pengemasan yang dilakukan. Lalu peran fasilitasi yang dilakukan pedagang pengumpul meliputi penyediaan modal atau memberi produk kentang dari petani sampai pedagang pengumpul dapat menjual produk tersebut di pasar. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pedagang pengecer, di mana peran pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pengecer adalah peran pertukaran, peran fisik, dan peran fasilitasi.
Nah, di sini adalah peran pertukaran yang dilakukan meliputi tuh pembelian dan penjualan kentang dari pedagang pengumpul dan menjual ke konsumen. Lalu ada peran fisik yang dilakukan oleh pedagang pengecer, yaitu pengemasan kemudian dipajang untuk menarik minat pembeli dan dijual dengan harga yang bervariasi sesuai kualitas ataupun grade dari suatu kelas kentang. Lalu peran fasilitas. Nah, peran fasilitas ini yang dilakukan oleh pedagang pengecer meliputi peran informasi pasar, penanggungan resiko dan pembiayaan. Nah, lalu ada nih pedagang grosir. Nah, peran pemasaran yang dilakukan oleh pedagang grosir ini meliputi peran pertukaran, lalu peran fisik juga, dan peran fasilitas. Nah, di mana peran pertukaran yang dilakukan itu adalah meliputi pembelian dan penjualan. Lalu peran fisik juga yang dilakukan oleh pedagang grosir ini meliputi pengemasan dan penyimpanan. Dan juga peran fasilitasi yang dilakukan oleh pedagang grosir itu meliputi peran informasi pasar, peran penanggulangan resiko, dan peran pembiayaan. Ini saya akan membahas tentang hasil panen kentang. Pemanenan kentang dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, umbi dibongkar dengan menggemburkan tanah dari sebelah kiri dan kanan sepanjang bedengan, lalu umbi dibongkar dengan cara mencabutnya. Umbi kentang yang telah dipanen dibiarkan terlebih dahulu beberapa saat hingga tanah yang menempel terlepas dan umbi mengering. Selanjutnya, umbi dibongkar dengan mencangkul tanah sebelah kiri dan kanan, lalu mengangkatnya hingga semua umbi keluar dari tanah. Kegiatan pasca panen yang dilakukan untuk komoditas kentang meliputi kebersihan, sortasi dan grading, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan. Selanjutnya, mutu kentang secara umum dapat dibedakan menjadi 4 golongan mutu, yaitu yang pertama, kentang kategori kelas A atau mutu super, mempunyai bobot antara 250 sampai 400 gram atau dengan diameter kentang 6 sampai 7 cm. Yang kedua, kentang kategori kelas B atau mutu besar, mempunyai bobot antara 100 sampai 250 gram atau dengan diameter kentang 5 sampai 6 cm. Yang ketiga, kentang kategori kelas C atau mutu sedang, mempunyai bobot antara 60 sampai 100 gram atau dengan diameter kentang 4 sampai 5 cm. Kemudian yang terakhir, kentang kategori kelas D atau mutu kecil, mempunyai bobot antara 30 sampai 60 gram atau dengan diameter kentang 3 sampai 4 cm. Saya Maria Evi Permatasari akan menjelaskan tentang harga jual kentang. Harga jual kentang di tingkat pedagang pengumpul yaitu yang pertama kelas A Rp23.000 per kilogram, kelas B Rp22.000 per kilogram, kelas C yaitu Rp22.000 per kilogram. Yang terakhir yaitu media promosi. Media promosi yang digunakan dalam usaha ini yaitu dengan cara membuka ruko dan mempromosikannya lewat komunikasi sosial atau biasa disebut juga dengan penyampaian pesan verbal sehingga masyarakat banyak mengenali dan mengetahui usaha ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.